Selamat datang di pembelajaran fisika materi gesekan bagian kedua. Masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anak yang terkasih dimanapun kalian berada, alangkah baiknya sebelum kalian mempelajari materi ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian, agar apa yang kalian pelajari akan diperlancar dan dipermudah, sehingga ilmu yang kalian pelajari mudah-mudahan bermanfaat paling tidak bagi diri sendiri, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu gaya gesekan bagian kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas gaya gesekan bagian pertama dan kalian sudah memahami konsep-konsep yang ada di sana. Karena kita membahas gesekan statis, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gesekan kinetis. Anda perhatikan pada tayangan ini Bapak kasih ilustrasi sepeda yang di kayu sehingga rodanya bergesekan dengan jalan. Oke, kita akan lanjut ke dalam pembahasan. Nah, anak-anakku yang terkasih dimanapun kalian berada dan dalam kondisi bagaimanapun juga, harapan Bapak kalian tetap semangat, tetap berpikiran positif. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa setiap pembelajaran kita pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Dan tujuan inilah yang menjadi fokus kita di dalam setiap pembelajaran dan di setiap tatap muka kita. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian bisa berkonsentrasi, bersinergi dalam pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat kita capai dengan baik, dan harapannya kalian setelah proses pembelajaran ini, apa yang menjadi tujuan kita bisa kalian kuasai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp. Peserta didik dapat yang pertama membedakan gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Yang kedua, tentu saja dapat menganalisis pengaruh gaya luar terhadap gesekan. Yang ketiga, menganalisis gesekan pada bidang miring. Kemudian yang keempat, menganalisis gesekan pada tikungan jalan. Dan yang kelima, tentu saja kalian dapat menerapkan persamaan dalam pemecahan soal. Inilah 5 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sebenarnya, yaitu materi yang pertama tentang pengertian gaya gesekan kinetis itu apa. Perhatikan gambar berikut ini anakku. Nah, kalian perhatikan ilustrasi begitu di gambar ini, bahwa ada sebuah kotak, mula-mula diam, kemudian perlu tenaga untuk mendorongnya sehingga kotak atau benda tersebut bergerak. Benda itu mula-mula diam, kemudian didorong dengan gaya tertentu, tidak langsung bergerak. Mengapa? Karena pada saat benda diam, seperti yang kita bahas, terjadi gesekan. Gesekan itu dinamakan dengan gesekan statis. Lalu ketika gayanya diperbesar, benda tersebut baru bergerak. Maka gesekan statisnya hilang, berubah menjadi gesekan kinetis. Artinya gesekan kinetis itu terjadi ketika benda dalam kondisi bergerak. Oke, bisa diperhatikan juga gambar berikut ini. Ini adalah sebuah roda mobil yang sedang bergerak. Anda perhatikan, maka pada ban mobil dengan aspal ini juga terjadi
gesekan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda-benda dalam kondisi atau dalam keadaan bergerak. Itulah yang disebut dengan gaya gesekan kinetis. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kalau begitu, secara matematis sebenarnya dapat kita tuliskan bahwa persamaan gesekan kinetis identik dengan gaya gesekan statis. Yang mempengaruhi adalah tingkat kekasaran bidang dan gaya tekan normal. Oleh karena itu, gaya gesekan kinetis dapat kita rumuskan Fk sama dengan mu K dikali N. Di mana mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis, kemudian N itu adalah gaya tekan normal, satuannya Newton, kemudian Fk itu tentu saja gaya gesekan kinetis, satuannya juga Newton. Oke? Ini adalah persamaan gaya gesekan kinetis. Diingat-ingat lagi, kalau Fs sama dengan mu S kali N, tapi kalau Fk mu K kali N. Oke. Ya, lanjut. Sekarang pengaruh gaya luar terhadap gesekan. Oke, kita bahas ini pengaruh gaya luar. Adakah pengaruh gaya luar terhadap gesekan? Atau apakah benda itu pasti bergerak ketika diberi gaya? Nah, ini yang perlu kalian analisa. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan dengan seksama. Anda lihat ini. Nah, Anda perhatikan dengan seksama. Ketika balok ditarik dengan neraca pegas dengan gaya kecil, ternyata bendanya bergerak, belum bergerak, diam. Begitu diperbesar, bendanya tepat akan bergerak. Diperbesar lagi, baru dia bergerak. Perhatikan dengan seksama. Nah, Anda perhatikan itu. Nah, bergerak. Belum bergerak, tepat akan bergerak. Nah, kurang lebih ada 3 kasus di sini. Nah, pada saat gayanya kecil, masih diam. Kemudian diperbesar, tepat akan bergerak. Nah, begitu diperbesar lagi, maka bendanya jadi bergerak. Nah, inilah pengaruh gaya luar terhadap gerak benda. Oleh karena itu dapat kita analisa sebagai berikut. Nah, kalau gaya yang diberikan itu, ingat ya, benda yang diam mempunyai gesekan, namanya gesekan statis. Nah, kalau gaya luar yang diberikan F-nya lebih kecil dari gesekan statis maksimum yang dialami balok, maka bendanya tetap diam. Jadi gaya luar itu tidak bisa menggerakkan benda. Kenapa? Karena lebih kecil dari gesekan statisnya. Nah, maka kalau bendanya diam, berarti percepatan benda sama dengan 0. Nah, kalau gayanya diperbesar sehingga suatu saat sama dengan Fs maksimum, nah kondisi inilah yang dikatakan benda tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, sudah bergerak belum? Ya, tentu saja belum. Namanya tepat, baru mau bergerak. Tepat akan bergerak, maka percepatannya juga sama dengan 0. Nah, ketika diperbesar lagi, maka F-nya tentu saja mengalahkan gaya gesekan statis maksimum. Nah, karena F-nya lebih besar dari Fs maksimum, maka bendanya akan bergerak. Nah, kalau bendanya bergerak, berarti percepatannya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bagaimana cara mencarinya? Tentu saja kita gunakan hukum 2 Newton. Maka di sini berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, inilah pengaruh gaya luar terhadap gerak suatu benda. Jadi ada 3 kasus ya yang perlu dipahami. Kalau F-nya lebih kecil dari Fs maksimum, bendanya diam. Kalau F-nya sama dengan Fx maksimum, bendanya tepat akan bergerak. Kalau F-nya lebih besar dari Fs maksimum, bendanya dalam kondisi bergerak. Oke, bisa dipahami saya kira. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Pengaruh gaya luar masih di sini. Kita lihat grafik hubungannya. Hubungan gaya luar terhadap gaya gesekan. Kita buat grafiknya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana sumbu X-nya merupakan gaya tarik atau gaya luarnya dan sumbu Y-nya adalah gaya gesek. Kita lihat. Kita kondisi baloknya dalam kondisi diam di A. Kalau kita buat grafiknya adalah A. Ketika kita tarik dengan gaya kecil, bendanya dalam kondisi diam. Ditambah lagi masih diam, maka grafiknya berbanding lurus begini.
Nah ya, perhatikan ini berbanding lurus. Ini dalam kondisi diam bendanya. Bendanya diam hingga suatu saat gaya itu tepat akan menggerakkan benda di titik B. Maka kalau kita tarik hubungan ke sumbu Y, ya ini dalam kondisi diam bendanya ya. Jadi saya katakan bendanya diam. Kenapa? Karena gayanya lebih kecil dari Fs maksimum. Nah, Fx maksimum di mana, Pak? Di P tentu saja. Ini harga maksimumnya di sini. Kalau kita tarik ke arah sumbu Y, maka disinilah yang disebut dengan F gesekan itu sama dengan Fs maksimum. Jadi harga Fs maksimum itu ada di posisi B. Nah, di sini. Nah, pada saat gayanya diperbesar, masih diam, diperbesar lagi, diam hingga suatu saat tepat benda itu akan bergerak. Pada saat itulah Fg-nya, gaya gesekan sama dengan Fs maksimum, ya, atau gaya geraknya ini, gaya menggerakkannya, gaya tariknya ya. Nah, maka disinilah benda tepat akan bergerak. Nah, kondisinya adalah di B, benda tepat akan bergerak. Oke. Nah, kalau bendanya ini tepat akan bergerak kan belum bergerak, kita tambah lagi gayanya. Begitu gaya kita tambah, maka harga gaya gesekannya menurun, ya. Ya, menurun di sini. Kenapa? Karena berubah dari statis menjadi kinetis, maka gesekannya berkurang jadinya, maka harganya jadi turun. Nah, ini harga gaya geseknya turun. Nah, tepat akan bergerak, tambah sedikit saja bendanya bergerak, maka gaya gesekannya akan turun karena di situ gaya gesekan statisnya berubah menjadi gaya gesekan kinetis di C. Nah, pada saat inilah kalau kita tuliskan berarti gaya gesekannya itu sama dengan gaya gesekan kinetik. Oke. Nah, karena apa? Bendanya bergerak. Nah, disinilah posisi dari C ke D, inilah bendanya dalam kondisi bergerak. Inilah grafik hubungan antara gaya luar atau gaya tarik dengan gaya gesek. Jadi posisinya tepat akan bergerak adalah di posisi B. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Oke, setelah kita menganalisa gaya luar terhadap gesekan, kita akan lanjut lagi dengan penerapan dalam kehidupan. Nanti tentu saja kita akan melihat pada bidang miring dulu. Nah, ini ada bidang miring dengan kemiringan alfa. Bidangnya tentu saja kasar ya. Ini kemiringannya alfa, bidang miring. Kalau Anda perhatikan ini, sudah kita bahas di hukum 2 Newton, maka gayanya tidak ada masalah. Balok ini punya berat namanya W. Nah, ini W. Nah, karena dia membentuk sudut alfa, maka W-nya diuraikan menjadi 2 sumbu. Sumbu X namanya W sin alfa, sumbu Y namanya W cos alfa. Nah, karena balok menekan bidang, maka bidang menahan balok, namanya ada gaya tekan normal N. Tegak lurus bidang, tegak lurus ya. Nah, balok ini cenderung turun ke bawah, maka gesekannya pasti berlawanan ke atas. Nah, kalau kita lihat dia akan bergerak ke bawah dia. Ya, kita akan lihat ini gerakannya pasti ke bawah dia. Karena kecenderungan bendanya bergerak ke situ. Nah, maka untuk mencari persamaan percepatan yang dialami oleh balok hampir sama dengan pembahasan di hukum 2 Newton dulu. Bedanya di sini ada gesekan. Kita tinggal gunakan sigma F M kali A ya, hukum 2 Newton. Nah, maka rumus ini jangan lupa. Semua gaya yang searah benda, maka dia turun, maka W sin alfa positif. Nah, W sin alfa positif dilawan siapa? Dilawan FK. Ini nih yang melawan ini, FK. W sin dilawan FK sama dengan M kali A. Ingat rumus FK tadi, mu K dikali N, maka kita masukin W sin alfa min FK sama dengan M kali A. Ngulang lagi nih supaya lebih jelas. Nah, FK-nya kita ganti. FK-nya mu K dikali N sama dengan M kali A. N-nya apa? Ini N. N-nya sama dengan yang ke bawah sini, W cos. Maka kita masukkan W sin alfa min mu K, N-nya kita ganti dengan yang ini, W cos. W cos alfa sama dengan M kali A. Nah, inilah persamaan yang berlaku pada bidang miring. Pak, A-nya berapa? Tinggal kamu bagi W sin alfa min mu K dikali W cos alfa dibagi dengan M. Nah, mudah kan? Kalau W-nya ini kamu ganti dengan MG, ini diganti MG, maka M-nya kita coret. Maka kita akan dapatkan hasil bahwa A itu sama dengan apa?
G sin alpha, G dalam kurung sin alpha min mu K cos alpha dibagi sama dengan apa tuh? M-nya udah kita coret ya, berarti sama dengan G sin alpha min mu K dikali G cos alpha. Kalau G-nya kita keluarkan, berarti A-nya sama dengan G dalam kurung sin alpha min mu K cos alpha. Nah, itu kalau kita keluarkan. Oke, itulah kira-kira. Tapi ini persamaan umumnya kurang lebih begini. Bisa dipahami saya kira. Kuncinya adalah di hukum 2 Newton. Sigma F M kali A. Oke. Itu saya kira hal ini bisa mudah dipahami. Yang penting kamu tahu konsepnya, searah dengan gerak benda positif berlawanan negatif. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini yang agak perlu pemahaman lagi adalah penerapan pada tikungan jalan. Nah, ini yang sering terjadi, kalian sering melihat lomba-lomba atau apa ya namanya motor GP atau Formula 1 atau Formula 2, kita lihat itu sering kamu tonton. Tikungan itu ada dibagi dua, ada tikungan yang licin dan ada tikungan yang kasar. Tikungan yang licin pun dibagi dua, ada yang datar dan ada yang miring. Kalau tikungannya datar, licin seperti yang ada di sini. Nah, ini si siapa nih? Masih ingat ini? Marquez ya, ini nomor 93 itu Marquez kalau nggak salah, dari Spanyol. Ini pernah juga menyingkirkan si Rossi. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Ini juga ada detektor itu nomor 45 yang belakang sana kayaknya ini. Nah, seingat saya begitu. Ini Rossi ya. Nah, ini Marquez. Nah, kenapa dia tidak jatuh? Ini tikungan datar dan licin. Maka dalam konsep ini yang berfungsi sebagai gaya gesekan statisnya adalah gaya sentripetal ke dalam sini. Ini yang menyebabkan dia tidak. Kalau logikanya kok miring ke sini, kok badannya malah miring ke sana. Nah, ini pengaruh gaya sentripetal. Nah, maka sudah kita pernah belajari di gerak melingkar di semester ganjil. Maka pada tikungan datar yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah gaya gesekan statis, sehingga berlaku rumus F sentripetal sama dengan atau kurang sama dengan, boleh kurang atau sama dengan, langsung sama dengan apa? Gaya gesekan statisnya. Nah, maka kita ubah, karena kurang sama dengan bisa kita ambil persamaan sama dengan. Maka gaya sentripetal rumusnya sama dengan mv kuadrat per r. Kita ganti ini. Nah, ya, fs-nya kita ganti. Rumusnya adalah mu s dikali n. Masih ingat ya? Ini di depan tadi sudah kita bahas di semester di pertemuan atau gesekan part 1. Sudah kita bahas bahwa gaya gesekan statis mu s kali n. Maka mu s kali n sama dengan mv kuadrat dikali r. Karena bidangnya datar, maka n-nya m kali g. Maka kita masukkan mu s mg mv kuadrat per r. Maka m-nya kita coret, kita peroleh mu s kali gr sama dengan v kuadrat. Jadi kecepatan yang diizinkan agar pembalap ini tidak jatuh, itu kecepatan yang diizinkan adalah v sama dengan akar mu s dikali gr. Kalau dia melebihi ini, maka motornya akan jatuh, slip. Nah, inilah kurang lebih insinyur-insinyur yang sudah bekerja menyiapkan arena balap ini pasti sudah memperhitungkan berapa jari-jari, berapa tingkat kekasaran dari jalan itu. Oke, saya kira penerapan fisika sangat banyak. Jadi tidak ada ruginya kalian mempelajari fisika sebenarnya, karena penerapan dalam kehidupan sangat banyak sekali. Oke, kita lanjut. Bagaimana Pak kalau tikungannya itu tidak datar tapi miring? Nah, miring dan licin. Maka kita lihat seperti ini. Kita gambarkan kalau dia kondisinya miring seperti ini. Ya, kita ambilkan sebuah mobil aja. Kalau dia licin miring, maka potensi selipnya itu akan keluar sana. Ya. Nah, kalau potensi selipnya keluar sana, maka gesekannya pasti arah ke sini. Karena licin biasanya gesekannya kita abaikan. Karena licin ya, sangat kecil, licin. Maka di sini yang perlu kamu perhatikan adalah gaya normalnya, gaya tegak lurus dengan bidang. Nah, ini tegak lurus bidang.
Karena dia miring ada sudut, maka kita uraikan menjadi sumbu X sumbu Y. Sumbu X-nya adalah N sin theta, sumbu Y-nya adalah N cos theta. Ingat yang sama dengan theta itu adalah di sini. Nah, maka ini sin sama dengan sini cos berarti. Oke, maka W-nya tetap tegak lurus ke bawah. Nah, dari sini ketahuan bahwa harga N cos theta itu sama dengan W ya. Nah, perhatikan sekarang kita masukkan dulu sumbu X nya aja lah. Sumbu X itu N sin theta ini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Maka kalau dia miring supaya dia tidak selip, berapa kecepatan yang diizinkan kalau dia licin? Gambarnya sama aja dengan yang ini ya. Maka masuki gaya sentripetal. Fs sama dengan mv kuadrat per R. Maka di sini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah N sin theta. Nah ini N sin theta sama dengan mv kuadrat per R. Karena licin gesekannya diabaikan. Sehingga di sini Anda perhatikan tadi yang saya jelaskan di sumbu Y-nya N cos theta sama dengan W M kali G. Nah, sehingga kalau kita buat perbandingan ya, sumbu X dibagi sumbu Y. Ini sumbu X-nya N sin theta sama dengan mv kuadrat per R, sumbu Y-nya N cos theta sama dengan mg. Kita bagi sumbu X dibagi sumbu Y, N sin theta mv kuadrat per R, N cos theta sama dengan mg. Kita coret N-nya, coret. M-nya kita coret ini. Oke. Tinggal sin theta per cos theta. Di matematika kalian sudah belajar, bahkan di vektor sudah Bapak berikan juga bahwa sin per cos itu namanya tan. Maka harga sin per cos tinggal tan, maka tan theta sama dengan V kuadrat per R per G. Karena M-nya udah kita coret sehingga dapat tan theta sama dengan V kuadrat per GR. Sehingga kalau dia jalannya itu tikungannya miring, maka supaya tidak selip harus terpenuhi kecepatan ini. Maka V sama dengan akar tan theta dikali GR. Itu kalau tikungannya miring. Nah, ingat ya konsep hukum Newton 2 dan konsep gerak melingkar itu gaya sentripetal. Saya kira bisa dipahami ini ya. Nah, sebagai pengayaan untuk memperkaya kalian, kita lihat yang ketiga, kalau tikungannya apa? Kasar. Nah, ini jangan salah, tikungan miring dan kasar. Nah, kalau tikungan miring dan kasar, maka di sini ada kecepatan minimum dan ada kecepatan maksimum yang diizinkan supaya tidak slip. Nah, berapa kecepatan minimum terkecil? Nah, ini kalau dia kecepatan minimum, maka potensi slipnya adalah ke dalam. Nah, karena potensi slip ke dalam, maka gesekannya pasti keluar. Nah, ingat membentuk sudut ya, uraikan lagi. W-nya tetap lurus, N-nya ini tegak lurus, N cos theta ke arah sumbu Y, N sin theta ke arah pusat lingkaran, maka gesekannya F, ini F gesekan ini berlawanan dengan potensi slipnya. Nah, ini kita uraikan menjadi dua sumbu. Sumbu X-nya kita pakai F cos, sumbu Y-nya F sin. Nah, ini ya, ini F cos, F sin. Oke. Nah, karena sudah kita uraikan, maka kita masukkan hukum 2 Newton, sigma F M kali A. Maka ingat ini N cos theta, ingat ya, sumbu Y ini N cos theta ditambah ini F sin theta. Yang ke atas ada 2, N cos theta, F sin theta dilawan oleh W sama dengan M kali A. Oke. Nah, karena dalam arah vertikal A-nya 0, karena bendanya nggak bergerak, maka langsung aja sebenarnya N cos theta ditambah F sin theta sama dengan W. Nah ini, maka N cos theta plus F sin theta min W sama dengan 0. Maka N cos theta plus F sin theta sama dengan W. Maka kita ganti F-nya gesekannya mu S kali N. Maka N cos theta plus mu S kali N sin theta sama dengan W-nya M kali G. Ini sumbu Y kita sebut persamaan 1. Nah, kita akan lihat persamaan 2, yaitu sumbu X. Lihat, sigma Fs gaya sentripetal M kali AS. Ingat ya rumusnya, gaya sentripetal digerak melingkar F M kali A. A nya adalah A sentripetal.
maka masuk I. Nah ingat, lihat gambarnya nih, N sin theta itu ya dilawan oleh F cos theta. Ingat ya, ini ke dalamnya N sin theta dilawan F cos theta sama dengan M kali AS. Masuk I, mu S kali N sin theta min mu S kali N cos theta sama dengan M kali AS. AS-nya masih ingat kan, V kuadrat per R ya. Maka masuk I, N sin theta min mu S kali N cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Ini persamaan 2. Ingat, persamaan 1 dapat persamaan 2. Kalau kita bagi persamaan 2, kita bagi persamaan 1, saya nggak akan turunkan di sini, nanti kamu coba sendiri. Persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Oke, perhatikan persamaan 2. Bila perlu kamu, kalau mau menjabarkan nanti, kamu foto dulu nih. Nah, jepret, selesai. Atau kamu screenshot, sehingga kamu bisa ngoret-ngoret di kertas. Kalau persamaan 2 itu nanti kita bagi dengan persamaan 1, maka kita akan peroleh hasil sebenarnya bahwa harga yang diperoleh kecepatan minimumnya setelah kita bagi, buktikan nanti ya, buktikan sendiri, silakan dioret-oret. Maka persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, kita peroleh V minimum, kecepatan terkecil yang diizinkan supaya nggak slip, adalah akar GR sin theta min mu S cos theta dibagi cos theta plus mu S dikali sin theta. Wah Pak, ribet sekali. Ini kan hanya tambahan supaya kamu memperkaya. Nah, seandainya tidak terlalu pahamnya, nanti penggunaannya yang kita akan singgung yang datar-datar saja, tidak usah yang miring-miring kasar begini. Tapi ini untuk memperkaya pemahaman Anda tentang hubungan gerak melingkar dengan gaya gesekan. Ini kalau kecepatan minimum. Pak, kalau begitu berapa kecepatan maksimum yang diizinkan supaya tidak slip? Oke, kalau kecepatan maksimumnya kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau mau disederhanakan juga bisa sebenarnya ya. Kalau pembilangnya ini pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan cos, kita memperkecil rumus jadinya. Jadi tan, sin per cos tan, cos dibagi cos 1, cos dibagi cos 1, sin bagi cos tan. Maka rumusnya menjadi V minimum sama dengan akar GR tan theta min mu S dibagi 1 plus mu S tan theta. Sama saja dengan yang atas, cuman yang bawah ini lebih ringkas. Oke, saya kira nanti dicoba lagi untuk memperdalam dengan mencari kembali persamaan ini atau membuktikan kembali. Oke, lanjut. Sekarang yang kecepatan maksimumnya. Ya, kalau kecepatan maksimum berarti potensi slipnya keluar, nak. Tadi kalau potensi slipnya ke dalam tuh kecil, kecepatan terkecil. Kalau kecepatannya besar, maka potensi slipnya akan terselip keluar sana, sehingga gesekannya ke dalam. Sama diuraikan lagi F-nya, F sin dan F cos. Oke, masukin lagi seperti tadi, sumbu vertikal Y ya, sama N cos ya, N cos ingat itu. Tapi karena dia potensinya selip keluar, maka N cosnya cuma 1 dilawan dengan F sin, karena F sinnya ini ke bawah nih, F sin ke bawah searah dengan W. Maka min F sin theta sama dengan W, maka N cos theta min mu S kali N sin theta sama dengan MG, persamaan 1 dapat. Ini F-nya diganti dengan mu S kali N. Sekarang kita lihat sumbu X-nya. Fs M kali AS sama seperti tadi, berarti N sin theta ke arah pusat ditambah F cos theta, lihat gambar ini tambah ini sama dengan M kali AS, maka N sin theta plus mu S kali N cos theta dikali M V kuadrat per R, karena AS itu V kuadrat per R. Dapatlah kita persamaan 2. Nah, ini kalau dia kecepatan maksimum. Nah, kalau persamaan 2 ini kita bagi lagi dengan persamaan 1, nah sama kasusnya seperti tadi. Persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1, maka kita akan peroleh kecepatan maksimum yang diizinkan di tikungan miring dan kasar ya, maksimum supaya tidak slip. Maka kita akan peroleh VMA kebalikan rumus tadi, nak. Coba lihat rumusnya. Coba Prisma. Kalau tadi kecepatan minimumnya ini min, ini plus. Sekarang kalau dia kecepatan maksimum yang atas plus, bawahnya min. Kebalikan. Nah, kalau harga ini sin dibagi cos, cos dibagi cos, cos dibagi cos lagi, sin dibagi cos, maka kita dapat rumus
pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi cos, kita akan peroleh rumus Vmax sama dengan apa? Akar GR tan theta plus mu S dibagi 1 min apa? Mu S tan theta. Nah, kebalikan yang tadi. Inilah kecepatan maksimum yang diizinkan. Ingat, kalau Anda mau memperdalam silakan, tapi kalau bingung ya ini sebagai pengayaan Anda supaya lebih kaya dalam proses pemahaman tentang gaya gesekan dan gaya sentripetal, hubungannya di dalam konsep kehidupan sehari-hari ketika ada Formula One, ada Formula 2, ada MotoGP dan seterusnya. Oke, saya kira untuk gesekan kinetis sampai di sini kita akan terapkan di dalam contoh supaya lebih paham. Ini contoh ini kita akan lihat satu persatu. Contoh soal yang pertama. Balok yang masanya 4 kg diam di atas lantai kasar dengan koefisien gesekan statis 0,3, koefisien gesekan kinetis 0,2. Hitunglah percepatan balok jika balok ditarik dengan gaya sebesar titik 2. A 8 Newton, B 12 Newton, C 16 Newton. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini untuk mempermudah menghitung aja. Kita ketahui dulu. Diketahui apa? M 4 kilo, mu S 0,3, mu K 0,2. G-nya jelas 10 tadi ya. Ditanya apa? Percepatan untuk F 8 Newton, F 12 Newton, F 16 Newton. Oke. Ini hubungannya dengan pengaruh gaya luar yang 3 kasus tadi. Yuk kita lihat cara menjawabnya. Kita lihat ini. Kita jawab. Ya. Soal 1 ini kita jawab. Kita gambar dulu. Ini adalah baloknya. Balok ini ditarik dengan gaya F. Ada 3 tadi, 8, 12, dan 16. Kemudian ini ada berat, ada W. Karena baloknya menekan bidang, ada gaya tekan normal, ada N. Karena dia bergerak, pasti nanti ada F, gaya gesek namanya ya. FG. Kita cari dulu nak. Berapa harga N? N sama dengan W di sini. Berarti N sama dengan W, karena masanya 4 kilo, berarti N sama dengan 4 kali 10. Maka N-nya 40 Newton. Nah, setelah dapat N-nya 40 Newton, kita akan cek benda ini bergerak atau tidak. Kita cari Fs maksimumnya dulu. Nah, apa rumusnya? Mu S kali N. Mu S-nya ada 0,3 dikali 40. Maka mu S, Fs maksimumnya 12 Newton. Nah, oke. Setelah kita dapat Fs, kita cari juga sekalian Fk. Apa rumus Fk? Fk itu mu K dikali N. Berarti Fk-nya 0,2 kali 40. 8 Newton. Oke, lihat yang A. A tadi gayanya 8 Newton. Anda lihat di sini, halo. Fs-nya 12 Newton. Berarti kalau ditarik dengan gaya 8 Newton sedangkan statis maksimum 12, berarti F lebih kecil dari Fs max. Bendanya bergerak atau belum? Ya belum, karena gayanya lebih kecil. Maka dalam kondisi ini benda diam. Kalau diam percepatannya sama dengan 0. Itu jawaban yang A. Oke, jawaban yang B. Berapa F-nya tadi? 12. Sedangkan Fs statis maksimum 12. Berarti sama. Kalau sama udah bergerak belum? Belum. Maka benda tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak berarti belum bergerak. Berarti percepatannya sama dengan 0. Oke, jadi A dan B udah kita jawab. Sekarang yang C, berapa gaya 16 Newton? Nah, 16 ini tentu saja lebih besar dari Fs max. Berarti bendanya bergerak. Kalau bendanya bergerak berlaku hukum 2 Newton, sigma F M kali A. Masuk I. F dilawan Fk. Karena bendanya bergerak berarti F-nya Fk bukan Fs ya. Ingat, kalau sudah bergerak gaya gesekannya namanya kinetis. Masuk I. F-nya berapa? 16. Dikurang gaya gesekan kinetisnya berapa ini? 8 Newton. Sama dengan masanya 4 kali A. 8 sama dengan 4A. Berarti percepatannya dapat 2 meter per sekon kuadrat. Oke? Mudah ya? Saya kira bisa dipahami. Soal nomor 1 ini mudah. Nah, kita lanjut. Kalau sudah paham untuk nomor 1, kita akan lanjutkan. Soal nomor 2. Saya kasih 3 contoh soal ini supaya paham.
Balok yang masanya 10 kg diam di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,4 dan koefisien gesek kinetis 0,3. Hitunglah percepatan balok jika balok ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton seperti pada gambar. Gunakan G-nya juga 10. Nah, nih ditarik dengan gaya, tapi gayanya bukan mendatar, nah ini gayanya bentuk sudut. Nah, lihat ini. Nah, sudutnya berapa? 37 derajat. Oke. Nah, lanjut. Paham tadi kan? Oke, kita lihat di sini aja supaya lebih paham. Kita gambar ulang. Ini baloknya ada berat namanya W, kemudian ada gaya tekan normal namanya N, kemudian dia ditarik dengan gaya F. Ingat gaya F-nya tadi membentuk sudut 37 derajat. Nah, karena membentuk sudut, uraikan dulu menjadi dua. Pertama, uraikan ke sumbu X namanya F cos 37. Nah, ini dapat F cos 37. Kemudian uraikan ke sumbu Y, dapat apa? F sin 37. Oke? Kalau dia bergerak pasti ada gesekan, arahnya pasti berlawanan ke kiri. Oke ya? Nah, setelah dapat begitu, kita tinggal cari N-nya. Ingat ya, ini N, ingat. Lihat ini, sumbu Y-nya ada dua nih. N ditambah F sin, ada dua ini. Yang ke bawah ada 1 W, maka untuk masukkan N ditambah F sin 37 sama dengan W. Nah, maka masuk I. N sama dengan F-nya 40, sin 37 0,6 sama dengan W-nya M kali G, 10 kali 10 100. Maka N sama dengan N plus 24, 40 kali 0,6 itu 24 sama dengan 100. Sehingga N-nya dapat 100 dikurang 24, 76 Newton. Nah, setelah dapat N, tinggal masukkan kita ke dalam rumus sigma F nanti. Tapi cari dulu Fs maksimum dulu supaya tahu bendanya bergerak atau tidak. Fs maksimum mu S kali N, berarti masuk E 0,4 kali 76. Berarti dapatnya berapa? 30,4 Newton. Oke? Setelah dapat itu masukkan lagi FK, mu K kali N. Masuk E 0,3 kali 76. Berarti dapatnya berapa? 22,8. Pak, dari mana 0,3? Dari soal, tadi dari soal. Maka soalnya screenshot supaya mudah. Oke, setelah dapat semua kita cek F cos 37 lebih kecil dari Fs maksimum atau lebih besar. Sehingga tahu balok ini bergerak atau tidak. Masuk I. Kita cek dulu. F cos 37 harganya berapa itu? 40 dikali 0,8 berarti 32 Newton ya. Oke, berarti karena Fx-nya 32 Newton sementara Fs maksimum 30,4, berarti ini lebih besar. Kalau lebih besar bendanya bergerak. Kalau bergerak yang berfungsi adalah gesekan kinetik. Masuki rumus hukum 2 Newton. Ya, lihat itu. F-nya lebih besar dari Fs mak. Maka masuki sigma F M kali A. Fx min Fk sama dengan M kali A. Fx-nya 32 dikurang Fk-nya 22,8 sama dengan 10 kali A. 32 dikurang 22,8 berapa? 9,2. Oke. 9,2 sama dengan 10A. Berarti A-nya dapat 0,92 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ingat ya, kalau dia membentuk sudut, N-nya tidak sama dengan W, tapi ditambah dulu dengan F sin kalau dia seperti ini gambarnya. Oke, saya kira bisa dipahami karena penjelasan Bapak tidak terlalu cepat. Nah, nanti diulang lagi kalau masih belum paham, di screenshot, kemudian dioret-oret lagi. Kalau enggak, ditonton lagi penjelasan ini. Satu lagi, soal yang terakhir untuk latihan. Ini pemahamannya harus lebih lagi. Perhatikan gambar di bawah ini, massa balok A 3 kg dan massa balok B 2 kg. Jika koefisien gesekan kinetis antara balok A dengan meja nilainya sebesar 0,2 dan G kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, hitung percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, ini gambarnya. Nah, lihat ini ya. Ini ada meja, balok A di meja, balok B tergantung. Maka baloknya cenderung turun ke B ini. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan apa? Percepatannya berapa, tegangan talinya berapa? Kita jawab. Ya, oke, kita jawab.
kita jawab supaya lebih paham penyelesaian. Kita gambar dulu. Nah, ini lihat. Kita lihat ini, balok ini B ini punya berat namanya WB. Berapa? 20 Newton karena masanya 2 kali 10. Oke. Terus ditarik ke atas, ditahan oleh tali ke atas, ada tegangan tali T. Itu balok B. Sekarang kita lihat balok A. Kalau balok B turun maka balok A ini ada gesekan, tapi dia juga punya berat ya, ingat ini. Dia punya berat. Gesekannya kemana? Ke kiri ya. Oke. Dia ini punya berat. Apa beratnya? Tapi ada tegangan tali dulu. Lupa saya nih. Kalau tegangan tali yang satu ke atas, yang ini tertarik ke kanan. Maka pada saat balok B turun, balok A tertarik ke kanan, maka ada tegangan tali T di sini. Nah, ketika balok A ke kanan, gesekannya ke kiri. Nah, urutannya saja tadi yang saya kliknya kurang. Oke. W tetap ada karena apa? Dia punya berat. Ada massa. WA 3 kilo berarti 30 Newton, ada gaya tekan normal. Ada NA. Nah, ingat, Pak, B-nya kok enggak ada N? Ya enggak ada karena dia tidak menyentuh apa-apa, ini tergantung. Yang N itu kalau dia bersentuhan tegak lurus begini. Nah, berarti kita cari dulu. Yang ada gesekannya cuma di A. Berarti NA sama dengan WA. NA sama dengan WA. Berarti NA sama dengan 30 Newton. Masuk FK-nya. FK berarti apa, Nak? Mu K kali N. Mu K-nya tadi sudah diketahui. 0,2 kali 30. Berarti 2 kali 3, 6 Newton. Ini gaya gesekannya. Oke. Setelah itu masukkanlah hukum 2 Newton sigma Fm kali A. Lihat gambar ini. Tali, tegangan tali saling meniadakan. T dengan T saling meniadakan coret. Sehingga tinggal ini WB dengan FK. Maka masuk I, WB dikurang FK sama dengan MA ditambah MB. Kenapa ditambah? Ya karena terikat dengan tali. Pada saat B bergerak, A-nya bergerak. Jadi masanya harus ditambah kali A. Maka masuk I. 20 dikurang FK-nya 6 sama dengan 3 tambah 2 dikali A. Oke. Berarti 14 sama dengan 5A. A-nya 2,8 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Nah, tegangan tali terserah Anda. Mau lihat benda A boleh, benda B boleh. Oke, kita lihat coba. Kalau kita lihat benda A dulu. Mana yang A tadi? Ini A ya. Nah, berarti kita masuk E. Nih, T ke kanan dilawan FK sama dengan MA kali A. Maka T min 6 sama dengan 3 kali A-nya 2,8. Nah, sehingga T sama dengan 3 kali 2,8 itu 8,4 ditambah 6. Maka tegangan talinya sama dengan 14,4 Newton. Itu kalau kamu lihat balok A. Pak, boleh enggak lihat yang B atau jawab pakai yang B? Boleh, silakan. Enggak jadi masalah. Coba kita lihat kalau pakai benda B. Sigma Fm kali A. B-nya turun ke bawah berarti WB dilawan T. 20 dikurang ini T ini ya. MB kali A. Maaf ini T ini, bukan FK. Nah, T ya. 20 min T. Nah, maaf ini ganti nih. Ini copy paste dari sini tadi. Jadi ini WB min T, bukan min FK. Karena yang kita lihat benda B. WB min T sama dengan MB kali A. Berarti 20 min T sama dengan 2 kali 2,8. Maka 20 dikurang 2 kali 2,8 itu 5,6 pindah ruas. T-nya pindah ruas juga. Maka 20 min 5,6 sama dengan T. T-nya dapat juga 14,4 Newton. Nah, mudah kan? Jadi up to you untuk mencari tegangan tali. Mau pakai benda A boleh, benda B boleh. Pilih salah satu aja, tidak usah dua-duanya, pemborosan nanti. Saya kira penjelasan Bapak mengenai gesekan sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa dikomunikasikan dengan teman-temanmu yang mengerti. Kalau tidak bisa hubungi saya melalui telepon 082182242475 atau bisa juga kirim ke email ke yotowit@gmail.com.
Oke, saya kira ini penjelasan kita tentang gaya gesekan. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga pada penerapan soal nanti bisa lebih banyak lagi yang dikuasai. Oke anak-anakku yang terkasih, untuk memperlancar pemahaman ini ada tugas untuk kalian ya. Yang pertama tugasnya ada 2 sebenarnya, tapi tidak saya tulis, tapi dengeri perintah saya. Kerjakan soal pada bahan ajar, itu yang pertama. Yang kedua, tugasmu mencari penerapan gaya gesekan yang menguntungkan dan yang merugikan. Coba cari minimal paling tidak 5 masing-masing contohnya ya. Gaya gesekan menguntungkan tuh contohnya apa saja, 5 ya. Gaya gesekan merugikan apa saja, contohnya 5 misalnya. Oke, saya kira itu. Pak sudah pernah ya, tidak apa-apa diulang lagi. Oke, jadi untuk memperlancar pemahaman Anda, kerjakan soal-soal pada bahan ajar. Nah, seperti kata pantun atau kata saya yang seperti ini ya. Tanjung api-api kilometer 9. Kalau mau mengerti banyak-banyak latihan. Itu saja pesan Bapak. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali pada materi-materi selanjutnya. Dan untuk dinamika partikel ini adalah bagian terakhir setelah kita bahas tentang hukum Newton 41, hukum Newton 42, gesekan 41, gesekan 42, maka seluruh rangkaian dinamika partikel dianggap selesai. Oke, saya kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat. Thank you for your attention. See you again tomorrow.